Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Tetap sehat selalu, Prof. tetap sehat, tetap semangat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baru kali ini kita mulai akan berbincang tentang praktisi terkait dengan arsitektur, real estate dan sebagainya. Siap, monggo. Matur nuwun Pak Uut. Saya kira sebelum saya ngobrol lebih jauh, saya kok pengen tahu Pak Uut itu lahir di Kebumen, lalu ceritanya seperti apa sampai di Jogja ini? Monggo Pak Uut. Ya, saya betul bahwa saya lahir di Kebumen, tetapi kemudian sekolah di arsitektur UGM, dan akhirnya mungkin sampai hari ini jadi lebih lama di Jogja gitu. Karena juga menyelesaikan sekolah pasca sarjananya, dan dalam praktek saya ada dua yang saya lakukan. Di satu sisi saya mempraktekkan kompetensi arsitek saya, tapi sekaligus ada pengalaman di dalam pengembangan properti. Kira-kira cerita singkatnya begitu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Karena orang Jogja, tadi saya ketemu wartawan itu sangat kenal banget dengan Pak Ahmad Saifuddin, Ketua Umum IAI DIY Jogja Istimewa. Ini yang banyak kita kenal. Lalu sepak terjangnya juga sangat luar biasa. Saya kira kita sebagai arsitek, Pak Ud sebagai arsitek praktisi juga terkait dengan real estate, ini sekarang sedang ada isu besar yang memberikan peluang untuk model pembelajaran di lapangan, terutama payung akademik dari kebijakannya Mas Menteri. Saya kira ini sangat menarik. Jadi bagaimana kampus Merdeka Belajar ini menjadi peluang besar untuk bagaimana mahasiswa akan belajar di lapangan secara nyata. Sementara itu dulu respon apa yang bisa diberikan oleh Pak Ud. Monggo Pak Ud. Ya, saya kira di dalam dunia perancangan atau desain, dan apalagi kalau kita concern di pengembangan, khususnya pengembangan properti, maka praktek itu adalah menjadi hal yang sangat pokok, Pak. Jadi tanpa praktek kita hanya bermain teori, rasa-rasanya seperti orang belajar renang tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang, saya kira. Ini penting menurut saya. Nah, apalagi kemudian kebijakan pendidikan tinggi yang dibangun oleh Pak Nadiem ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menurut saya cukup progresif. Setelah perjalanan pendidikan tinggi itu sudah cukup lama masih bermain-main dengan riset yang mungkin kurang applicable gitu ya. Nah, ini menurut saya dengan adanya peluang mahasiswa bisa belajar secara merdeka untuk keluar dari kampus, dan mestinya akan ditangkap oleh teman-teman industri atau profesi di luar gitu. Dan saya kira saya juga bersyukur, menurut saya mengikuti persis bagaimana Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meneruskan kerjasamanya dengan pendidikan tinggi, dalam hal ini Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Menurut saya itu adalah langkah-langkah progresif, tumbuh ketemu tutup Pak ini Pak. Jadi mungkin dengan cara komunikasi yang terbuka dan keterbukaan para pengembang untuk mengambil manfaat dari proses kreatif yang ada di perguruan tinggi, itu menurut saya sangat bagus. Gitu Pak. Terima kasih Pak Ud. Jadi
Pak Uut mencoba untuk menghubungkan antara akademik dengan praktek tadi. Karena kalau tanpa praktek, bagaimana belajar merenang tidak dicemplungkan di kolam. Kira-kira Pak Ahmad Saifuddin, kalau kurikulum sekarang untuk S1 ada peluang kampus Merdeka lalu 1 semester sampai dengan 3 semester itu diharapkan menjadi wadahnya kampus Merdeka. Kalau konsep link and match ini juga didekatkan, kira-kira prosentasenya itu berapa persen dan mungkin aktivitas di lapangannya itu menjadi seperti apa? Jadi selain prosentasenya link and match untuk mewadahi tadi konsep kampus Merdeka sekian persen, kira-kira lalu nanti di lapangannya seperti apa? Kira-kira begitu Pak. Mungkin ini bisa menjadi gambaran. Baik, jadi kalau kemudian ada proses antara kampus dan dunia usaha, saya kira memang tidak sepenuhnya hanya ada 2 warna, taruhlah hitam dan putih begitu. Tidak seperti itu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ada abu-abunya atau bahkan mungkin ada warna yang lain. Nah, jadi kita menganggap bahwa teori-teori dasar yang ada di perguruan tinggi itu hendaknya juga mengundang teman-teman dari dunia usaha dan industri untuk masuk ke kampus, Pak. Jadi kalau perguruan tinggi itu sudah bisa menghadirkan para praktisi yang tentu yang memiliki track baik begitu ya, karena kadang-kadang juga di dunia usaha juga tidak semuanya putih, kadang-kadang ada yang hitam juga gitu ya. Nah ini maka mereka ketika bisa hadir di perguruan tinggi pasti akan memberi warna yang berbeda begitu. Lalu kemudian dari proses itu kemudian si mahasiswa keluar diberi kesempatan untuk belajar di dunia nyata. Maka ada 2 kemungkinan yang berada di luar. Artinya di luar di dunia nyata itu berdiri pada posisi belakang meja atau studio, katakanlah seperti itu, atau turun masuk ke dalam lapangan gitu. Ini semua berada di luar, tapi luarnya ada yang satu luar dalam, yang satu luar-luar begitu. Oh, ada outdoor dan indoor ya. Dan proses seperti ini memang harus sampai yang terakhir nanti yang risiko. Jadi pembelajaran itu kalau belajar itu kan kadang-kadang risikonya hanya risiko waktu dan pikiran dan sebagainya. Tapi ada risiko yang lebih dari itu. Misalnya diberikan tanggung jawab terhadap suatu proyek tertentu sehingga dia bisa berdiri sebagai PIC misalnya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Uut. Jadi tadi sangat menarik Pak Uun menyampaikan yang di luar itu ada yang di indoor, ada yang di outdoor itu. Ya, jadi kalau itu menjadi bagian dari semester, baik itu di indoor maupun outdoor-nya di luar, kira-kira semester berapa kalau S1? Kalau mungkin dikaitkan dengan PPR itu seperti apa? Monggo. Ya, jadi saya kira saya tidak tahu persis dari rekomendasi aturan main yang ada di kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tetapi saya hanya berbekal pada pengalaman pembelajaran yang sudah ditanamkan oleh perguruan tinggi. Mestinya pada semester ke-6 itu mereka sudah cukup untuk memiliki pondasi dasar. Dengan catatan di semester 1 sampai ke-6 itu diantaranya sudah mulai melibatkan teman-teman praktisi masuk ke dalam kampus. Sehingga di setelah semester 6, mahasiswa bisa belajar keluar untuk bersama-sama di praktek di lapangan ataupun di studio di luar. Kira-kira seperti itu. Menarik Pak Uut. Saya sudah mulai menangkap ada bayangan bahwa semester ke-5 ada dosen tamu praktisi, sehingga punya gambaran di semester ke-5, lalu semester ke-6-nya mahasiswa dibawa keluar baik di indoor maupun outdoor. Kira-kira semacam itu.
Nah, ini kan menjadi bahan baku untuk mengevaluasi karena tadi Pak U ternyata ragu-ragu. Ini kurikulum kita ini sudah ada semacam itu atau belum? Kan ya gitu. Jadi nanti the next discussion Pak U. The next discussion saya kira ini menjadi menarik. Pak U punya modalitas tadi antara kehadiran praktisi di semester 5 dan kehadiran mahasiswa untuk dikeluarkan sebagai basis kampus Merdeka ini menjadi sangat menarik. Dan saya sangat berharap nanti Pak Uut akan kerso kembali lah ngobrol ini setelah mencoba melihat kurikulumnya. Mungkin Pak Uut bisa melihat kurikulum UGM, UII, UI, ITB, lalu dikontrol dengan idenya Pak Uut ini sehingga bisa menjadi rekomendasi kalau memang belum ada. Kalau sudah ada juga penguatannya seperti apa. Kira-kira bagaimana Pak Uut untuk model kelanjutannya nanti semacam itu? Ya, mohon maaf agak kehilangan sinyal saya barusan. Oh ya. Ya. Jadi apa maksudnya, mungkin poinnya apa yang kira-kira perlu poinnya saya beri? Monggo. Ya, poinnya saya memberikan PR kepada Pak Uut bahwa Pak Uut sudah punya modalitas semester 5 kehadiran praktisi ke kampus dan semester 6 kampus itu mahasiswanya dibawa keluar baik indoor maupun outdoor sesuai dengan pilihan mereka. Lalu modal ini untuk mengontrol kurikulum beberapa perguruan tinggi. Sehingga lanjutannya kan Pak Uut bisa memberikan rekomendasi how to develop the next curriculum after all, kan gitu. Ya. Oke. Saya kira ini menarik sekali Pak Uut. Terima kasih sekali. Kita akan perpanjang lagi diskusi berikutnya. Sampai ketemu. Salam sehat dan arsitek merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum.